Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Amma ba'du. Qala nadimu sarrifu rahimahumullah wa nafa'ana bihima bi'ulumihima fid dharain amin. Melanjutkan materi pada pertemuan pertama kemarin, untuk pertemuan kedua ini kita khusus membicarakan tentang itnab, karena itnab sendiri nanti pembagiannya sangat banyak, ada 8 pembagian atau faedah dari itnab itu ada 8. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'angsulan utawi lelawane ijas yu'rafu iku den weruhi apa angsu bil itnabi kelawan aran itnab. Kalzam ra'akallah qara'al babi, kaya contoh ilzam ra'akallah qara'al babi, ilzam netepana sapa sira ra'a mongkong reksa ka ing sira Allah sinten Allah, netepana qara'al babi ing dodok rahmati Allah, qara'al babi ing dodok lawang rahmati Allah. Jadi itnab sendiri yaitu ta'tiyatul makna filabdin asyatu minhu li faidatin, mendatangkan makna dengan lafaz yang lebih banyak dibandingkan makna tersebut, ya, karena adanya faedah, karena adanya tujuan. Seperti contoh ilzam ra'akallahu qara'al babi, faedah dari lafaz tersebut yaitu menunjukkan bahwa luzuma qara'al babi, bahwa sesungguhnya keistiqoman seseorang ataupun usaha seseorang di dalam mengetuk pintu rahmat Allah, la yufidu, tidak bisa memberi manfaat, ma'adami ri'ayatillahi, tanpa adanya perlindungan dari Allah, wa inayatihi, dan tanpa adanya pertolongan dari Allah. Contoh ini sangat penting, ya, kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, ya, dalam usaha yang kita lakukan. Karena terkadang kita berpikir bahwa usaha yang kita lakukan itu harus membuahkan hasil, padahal hasil yang kita dapatkan atau keberhasilan dari usaha kita itu semata-mata bisa terwujudkan karena kehendak Allah. Kita boleh berusaha, kita boleh berikhtiar, akan tapi yang menentukan dari keberhasilan itu semata-mata Allah, bukan usaha yang kita lakukan, gitu. Jadi sampai iso pintar, wong iso pintar, usaha iso kasil dan sebagainya, bukan karena kesungguhan dia, bukan karena keistiqomahan dia, tapi semata-mata karena kehendak Allah. Yaji uteko apa al-itnab bil idahi kelawan aran idah. Untuk makna lain idah itu oleh mertiklaaken mutakalim ing makna ba'da labsi ing dalem sawise serupa atau ing dalem sawise nyamaraken. Tujuannya apa? Li syaukin, krana merantaken sami atau tamakunin, atau netepaken makna fin nafsi yang dalam hati. Yang pertama, faedah dari itnab yaitu untuk liidhahil makna, untuk menjelaskan makna, menjelaskan suatu tulisan ataupun perkataan yang sebelumnya memang belum jelas, tapi belum jelasnya itu mempunyai tujuan, ya.
sengaja dibuat tidak jelas, sengaja belum jelas tujuannya apa. Tujuannya supaya sampai orang yang mendengar itu ada rasa senang, atau orang yang mendengar itu apa yang dia dengarkan itu maknanya bisa nancep, maknanya iso melekat di hati gitu. Contoh pada firman Allah yang merupakan doanya Nabi Musa gitu ya, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Situ ada kata Rabbi shrah li, Rabbi do pangeran ingsun, ishrah mungkin jembarno sinten jenengan lima ring ingsun. Nah, kata israhli ini merupakan suatu kata yang memang masih dalam pemaknaan yang belum jelas, pemaknaan yang memang masih secara umum, masih secara global. Kemudian dilanjutkan dengan lafadz sodri, dibadali dengan lafadz sodri yang menjelaskan makna dari lafadz israhli tadi ya. Tujuannya apa ya tadi? Lisyaukin atau tamakun tadi, menjelaskan lafadz yang belum jelas, menjelaskan kalimat yang belum jelas, supaya sampai itu ya orang yang mendengar dalam hal ini, dalam contoh ini kayak Allah ya, itu adanya rasa berontok, adanya rasa lebih mencintai, atau memang tamakun ya. Artinya doa tadi kalau dinisbatkan pada Allah ya benar-benar dikabulkan. Itu yang pertama. Wajah alan teko apa itnab bil ighali kelawan aran ighal. Yang kedua, faedah dari itnab itu adalah ighal ya. Ighal itu apa? Ighal itu khotmul kalami bima yufidu nuktatan yatimul makna biduniha kal mubalaghah. Jadi ighal itu mengakhiri suatu kalam dengan lafadz yang memberikan suatu faedah yang seandainya tanpa lafadz itu faedah kalam itu sebenarnya ya sudah sempurna ya. Seperti untuk mubalaghah, untuk melebih-lebihkan. Contohnya dalam surat Yasin itu ada ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Pada ayat sebelumnya kan ada ittabi'ul mursalin ya, ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Sebenarnya penyebutan kata wa hum muhtadun ya, itu tujuannya hanya untuk lebih menekankan atau melebih-lebihkan ya. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena ya kita semua tahu bahwa yang namanya mursalin ya, yang namanya para utusan itu mereka itu semua mendapat petunjuk atau mendapat hidayah. Wa tadlili lan tadlil atau faedah tadlil. Tadlil itu apa ya? Faedah tadlil itu
Ta'dil itu ta'kibu jumlatin bijumlatin mustaqillatin ukhra tashtamilu ala maknaha ta'kidan laha. Yang dinamakan ta'dil yaitu mengikutkan atau ngiring-ngiringi kalimat pada kalimat lainnya atau jumlah ya dengan jumlah yang lain, yang jumlah tadi ya, itu padahal kalimat yang lain yang mengikutinya itu mencakup makna yang terkandung dalam kalimat yang diikutinya gitu. Contoh, qul ja'al haqqu wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa. Kul ngucap sapa sira ja wis teko al haqqu apa perkara kang hak, perkara kang bener, wa zahaqa lan wis ilang al batil apa perkara kang batil. Innal batila satemene perkara kang batil kana iku ana apa al batil ana zahuqan iku sirna iku lenyap. Mahalus syahidnya di mana di sini tempatnya contoh ya pada lafadz innal batila kana zahuqa. Lafadz itu sebenarnya mengikuti kalimat yang lain, mengikuti kalimat sebelumnya ya. Mengikuti kalimat sebelumnya yang berupa wa zahaqal batilu ya. Meskipun seandainya lafadz innal batila kana zahuqa itu tidak diikutkan ya, atau tidak disebutkan, sebenarnya ya sudah bisa dipahami, cuma tujuannya apa tadi? Ta'kidan laha, menguatkan kalimat yang sebelumnya tadi. Tujuannya takkid untuk menguatkan. Takririn lan aran takrir tombulan baleni. Takrir itu apa takrir? Yang disebut itnab, faedah itnab yang berupa takrir, yaitu dzikru syai'i marrataini fa aktsara. Di'aradin menyebutkan sesuatu dua kali atau lebih. Tujuannya apa? Ya karena memang ada hal yang diinginkan. Ada sesuatu yang diinginkan dari hal tersebut gitu. Termasuk ya litaukid juga bisa, litaukid untuk menguatkan. Nah, contoh kalla sawfa ta'lamun tsumma kalla sawfa ta'lamun, pada surat At-Takasur itu. Jadi lafadz atau jumlah yang berupa sawfa ta'lamun kan diulangi ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menguatkan. Tujuannya untuk membuat kata-kata yang berada di depan itu ya lebih diperhatikan. Makanya lafadz sawfa ta'lamun diulang-ulangi ya, diulangi. Tujuannya litakidil ingdar, untuk menguatkan, menakut-nakuti tentang amal jelek yang dilakukan oleh seseorang atau amal jelek yang dilakukan oleh orang-orang kafir. I'radin lan aran i'rad. I'rad itu apa i'rad? I'rad itu wa antu ta jumlatun fa aktsara baina syai'aini mutalazimaini li nuqtatin. Ya. I'rad i'tirad ya, maaf ya. I'tiradin lan aran i'tirad. I'tirad itu antu ta jumlatun fa aktsara bainal syai'aini mutalazimaini li nuqtatin.
Ikhtirat itu mendatangkan satu jumlah atau lebih di antara dua jumlah yang sudah tetap, atau jumlah tersebut ya wis maknanya sempurna. Tujuannya apa? Tujuannya karena adanya faedah. Contoh pada ikhtirat itu ada di dalam surat An-Nahl ayat 57. Wa yaj'aluna lillahil banati subhanahu wa lahum ma yashtahun. Wa yaj'aluna lan padha ndadekno sapa kufar lillahi maring Allah ndadekno albanati ing pira-pira anak wadon. Subhanahu lawan mau suci Allah, walahum lan iku kedue kufar mau tayu barang, walahum lan iku tetep kedue kufar mau tayu barang tasdahuna kang padha kepengin sapa kufar ing ma. Tempatnya contoh di situ di mana? Ya, tempatnya contoh itu padalah kata subhanallah. Kata subhanallah terletak di antara dua jumlah yang mempunyai faedah, ya, membersihkan atau mensucikan Allah dari apa yang telah mereka katakan. Atau ngomong kafir, ngomong kafir, ya, nyono duwe penyono duwe prasangka pangeran duwe pira-pira anak wadon. Nah, tetapi walahum ma yasta'un, tetapi pengene dhek, ya, iku duwe anak lanang. Wong kafir senengane duwe anak lanang, ya, dibandingkan anak perempuan. Makanya pada zaman jahiliyah itu ketika seseorang mempunyai anak laki-laki itu suatu kebanggaan, dan ketika mempunyai anak perempuan itu ya suatu aib lah. Itu pada zaman dulu. Au takmilin atau aran takmil. Yud'a kang den arani apa takmil bil ihtirasi kelawan ihtiras atau pada ihtiras. Yang keenam, faedah dari itnab yaitu takmil, ya, atau bahasa lainnya juga bisa kadang disebut dengan ikhtiras, ya. Di takmil dengan ikhtiras itu sama. Cara pengertiannya apa? Wahwa an tu'ta fi kalamin yuhimu khilafal maqsudi bima yadfa'uhu, yaitu mendatangkan di dalam kalam yang memberi pengertian kesalahpahaman, didatangkan lafadz yang menolak kesalahpahaman tersebut. Jadi takfil ini terjadi ketika mutakalim menghadirkan suatu makna yang dimungkinkan makna tersebut dikritisi atau dicela. Kemudian mutakalim mengerti, mungkin kata terus dengan ungkapan yang lain, wong salah paham, gitu. Atau orang yang mendengar bisa salah paham. Contoh pada firman Allah surat Al-Maidah itu, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin. Jadi mahalus sahihnya apa? Adillatin 'alal mu'minin disusuli dengan kata-kata setelahnya yang berupa a'izzatin 'alal kafirin. Kenapa kok disulit dengan a'izzatin 'alal kafirin? Karena seandainya hanya berupa kata adillatin 'alal mu'minin, ya, adillatin rong rasaino 'alal mu'minina ing atase pira-pira wong mukmin,
Aizzatin rasa sumbung alal kafirin yang ngatasi pira-pira wong kafir. Karena kalau seandainya hanya adilatin alal mukminin, itu akan memberi persangkaan yang salah bahwa nopo, bahwa punya sifat adilatin alal mukminin itu karena lidhafihim, karena wong mukmin itu lemah. Lah biar tidak ada prasangka seperti itu, disusuli dengan ungkapan ya, aizzatin alal kafirin. Wa tatmimi lan faedah tatmim. Wa tatmimi lan faedah tatmim. Tatmim itu apa? Wa huwa ayyuta fi kalamin la yuhimu khilafal maqsud bi fudlatin kal maf'uli wal hali wa tamyizi li nuqtatin kal mubalagha bil madhi. Yaitu didatangkan di dalam suatu kalam ya, yang tidak ada dugaan kesalahpahaman dari kalam tersebut. Yang didatangkan berupa apa? Berupa fudlah. Nah, bisa berupa maf'ul, bisa berupa hal, bisa berupa tamyiz. Pokoknya yang berupa fudlah. Fudlah kan leluwian, sesuatu yang bukan inti, itu fudlah kalau dalam nahwu. Ada lagi bahasanya umta. Kalau umta kan sesuatu yang inti, seperti fi'il, fa'il, mubtada, khobar, itu umta. Kalau maf'ul, tamyiz, hal ya termasuk golongan dari fudlah. Contohnya ada firman Allah surat Al-Insan ayat 7 niku. Wa yud'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asiran. Yud'imuna lan padha awe mangan sinten sahabat atau ama ing panganan ala hubbihi ing atase kang den demen-demeni ta'am. Miskinan ing wong miskin, wa yatiman lan arek yatim, wa asiran lan tawanan. Ya, itu sahabat niku nek paring napa-napa niku sing paling apik. Kayak panganan ya sing paling seneng. Yut'imuna ta'ama ala hubbihi. Cara sing disenengi sate nggih. Ya dikano sate. Mboten kuwaliane kula sampeyan sing gak disenengi dikano. Ya. Sing wis gak kanggo dikekno, ngono ngaku kaya sahabat, omone ngaku kaya nabi tambah raja blas. Sahabat niku sing sae dikekno. Cara klambi nggih klambi sing sae dikekno, ora klambi sing lungsuran ngoten niku. Bekas ngono. Mampu keringat, mampu apa. Ya dikekno wong. Yang sae ya ngomahe wong niku ya sing anyar gitu. Dan memang sesuatu itu yang kita sukai, ya, yang kita anggap paling bagus. Makanya di situ ya yud'imuna ta'ama ala hubbi disuli dengan lafaz miskinan wa yatiman wa yasiran wa asiran disusuli. Faedahnya apa? Faedahnya tadi, faedahnya tujuannya untuk tatmim. Wa khafidhi tahsisi. Lan kelawan nganutaken lafat kang anduweni makna taksis atau makna tertentu, da ta'mimi yang lafat kang anduweni makna umum. Faedah yang terakhir ya, yang ke-8 itu
menyebutkan lafadz yang khusus, ya, menyebutkan lafadz yang khusus setelah lafadz yang umum, ataupun sebaliknya. Makanya kalau dalam saranya itu ayadzikril khasi ba'dal ami, ya, wa aksihi, menyebutkan sesuatu yang khusus setelah sesuatu yang umum, ataupun sebaliknya. Artinya menyebutkan sesuatu yang khusus dulu kemudian baru umum, ya. Contoh, hafidhu 'alas sholawati was sholatil wusta, hafidhu padha ngreksa sapa sira kabeh 'alas sholawati ing atase pira-pira salat, was sholatil wusta lan salat kang tengah-tengah. Ini contoh yang menyebutkan lafadz yang khusus setelah lafadz yang umum. Mana lafadz yang khusus, mana lafadz yang umum pada contoh di situ? Yes, yang umum kan lafadz sholawat jamak. Yang khusus lafadz sholatul wusta. Lafadz sholawat itu sebenarnya ya sholatul wusta sudah tercangkup di dalamnya, cuma disebutkan tujuannya apa, ya. Tujuan penyebutan sholatul wusta itu litanbih ala fadil khas, untuk mengingatkan keutamaan dari lafadz yang khusus tadi. Contoh yang umum, ya, menyebutkan yang khusus dulu kemudian baru yang umum, ya, pada surat Nuh ayat 28 itu, Rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat wa la tazidudz zalimina illa tabara. Di situ yang disebutkan yang khusus dulu. Siapa yang khusus? Ya, ighfirli wa liwalidayya, ya, maafkan kedua orang tua saya, disebutkan lebih dahulu, ya. Individunya disebutkan terlebih dahulu, baru setelah itu disebutkan secara umum. Secara umum siapa? Ya, yang secara umum itu waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. Dia semua orang sing gelem lebu oma ingsun, dan dia dalam keadaan mukmin, ya, mempunyai iman, baik laki-laki maupun perempuan. Wasmatul ikhlali, lan utawi celo kang yaiku ngrusak makna, wa tatwili lan tatwil akan omongan sing ora ana gunane, wal haswi lan kang luwe-luwian, artinya pembicaraan yang berlebihan yang tidak berguna, mardudun iku den tolak bila tafsilan kelawan tanpa perincian, kelawan tanpa dan rinci, artinya secara mutlak. Suatu kalam, suatu ungkapan yang di dalamnya ada unsur ikhlal, ya, ada membuat cacat mergo apa? Mergo kesaidian semisal, atau tidak bisa dipahami meskipun secara i'rab sudah sempurna gitu. Karena ulama balaghah, ya, itu tidak menerima hanya dari segi susunan saja, kecuali memang dari susunan itu, ya, tujuan dari maksud perkataan seseorang itu bisa tercapai gitu. Nah, itu yang pertama, kenapa kok ikhlal itu ditolak. Terus yang kedua, tatwil dan haswu niku kenapa ditolak, ya,
karena tatwil dan khaswu itu tidak ada faedah, ya tidak ada gunanya di dalam penggunaannya, di dalam pengucapannya, ya, ngomong kosong, ngomong tawawa ora cenderungin nanti, ya, sing krungu ora tambah paham, tambah bingung. Ya, itu perkataan yang memang tidak ada gunanya, sama dengan perkataan apa, suatu ungkapan sing ora jelas, ya wake ora jelas, itu juga mardud. Wallahu alam bisawab. Mugi-mugi saged nambahi ilmu kula panjenengan sedaya, nggih saged nambahi barokah, ya saged istiqomah, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum.